Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita kembali akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan di hari Selasa tanggal 16 Juli 2024. Sebelumnya saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, Gembala kami yang baik, yang senantiasa menuntun dan menyertai serta memelihara hidup kami. Pada pagi ini kami bangun dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. Kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan kami pun pada saat ini rindu untuk disapa oleh firman Tuhan. Maka bersabdalah ya Tuhan, dan tolonglah kami Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerti dan juga hidup seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih dalam nama Kristus firman yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 23 ayat 12 sampai dengan 35. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan mengikat diri dengan sumpah bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua dan berkata, "Kami telah mengikat diri dengan sumpah bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu sekarang hendaklah kamu bersama Mahkamah Agama menganjurkan kepada kepala batalion supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Sementara itu kami sudah sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu." Tetapi keponakan Paulus, anak dari saudaranya perempuan, mendengar tentang pengadangan itu. Ia datang ke markas dan masuk, lalu memberitahukan hal itu kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak muda ini kepada kepala batalion, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya." Perwira itu membawanya kepada kepala batalion dan berkata, "Paulus, orang tahanan itu memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu." Kepala batalion itu memegang tangan anak muda itu lalu membawanya menyendiri ke samping dan bertanya, "Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku?" Jawabnya, "Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok Tuan menghadapkan Paulus lagi ke Mahkamah Agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih tepat dari dia. Tetapi janganlah percaya kepada mereka, sebab lebih dari 40 orang di antara mereka telah siap untuk mengadang dia. Mereka telah mengikat diri dengan sumpah bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan persetujuan Tuan." Lalu kepala batalion menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, "Jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku." Kemudian kepala batalion memanggil 2 orang perwira dan berkata, "Siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bertombak kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa kuda untuk Paulus dan bawalah dia dengan selamat kepada Gubernur Felix." Ia menulis surat yang isinya sebagai berikut. "Salam dari Claudius Lysias kepada Gubernur Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan untuk melepaskannya karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke Mahkamah Agama mereka.
Aku dapati bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan yang membuat dia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada persekongkolan untuk membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu, sedangkan kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada malam hari ke Antipatris. Keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan, sedangkan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada gubernur serta menyerahkan Paulus kepadanya. Setelah membaca surat itu, gubernur bertanya kepada Paulus dari provinsi mana asalnya. Ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini." Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Saudara-saudara, demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan pagi ini dikisahkan tentang beberapa orang Yahudi yang bermaksud membunuh Rasul Paulus. Mereka yang selalu menganggap diri sebagai orang-orang yang ahli dalam hukum, yaitu hukum Taurat, tetapi justru saudara mereka melanggar hukum karena bermaksud melenyapkan nyawa Paulus dengan cara licik, yaitu menyergapnya dengan sembunyi-sembunyi. Sekilas mungkin kita mendapat kesan saudara tamatlah riwayat dari Rasul Paulus karena ada lebih dari 40 orang Yahudi yang anti kepada Rasul Paulus sudah bersumpah untuk membunuhnya. Namun siapa sangka saudara, ternyata Tuhan menyatakan pertolongannya, yaitu melalui keponakan Rasul Paulus yang mendengar rencana jahat itu. Tuhan memakai keponakan atau kemenakan Paulus yang mendengar persekongkolan mereka, kemudian ia membongkarnya di hadapan kepala pasukan Lisias. Saat itu para pengawal penjara mempercayai keponakan Paulus ini. Maka Lisiaslah yang kemudian Tuhan pakai untuk menyelamatkan Paulus dari 40 lebih orang Yahudi yang telah berkomplot, bahkan bersumpah untuk membunuh Paulus. Lisias kemudian mengirimkan Paulus kepada Felix, sang wali negeri yang berada di Kaisarea, disertai dengan sepucuk surat penjelasan mengenai alasan pengiriman tersebut dan pernyataan ketidakbersalahan Paulus. Saudara-saudara, rencana dan kehendak Tuhan tidak pernah gagal, walaupun manusia berusaha menggagalkannya dengan berbagai cara. Janjinya bahwa Tuhan akan melindungi Paulus dalam perjalanan ke Roma untuk memberitakan Injil di sana, Tuhan genapi saudara-saudara dengan ajaib dan secara sempurna. Semua yang dialami oleh Rasul Paulus tidaklah sebuah kebetulan. Namun di balik semua itu ada tangan Tuhan yang penuh kuasa dan penuh kasih, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang bekerja di balik semuanya itu. Paulus pun saudara-saudara pada akhirnya diluputkan dari penghadangan komplotan jahat itu, dan Paulus masih dipercayakan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Saudara, dari kisah Paulus kita dapat melihat bahwa manusia bisa saja berencana jahat terhadap umat lain atau umat Tuhan ya. Akan tetapi kalau Tuhan tidak berkenan atas semua rancangan jahat itu, tentu tidak akan terjadi apapun pada umat yang Tuhan kasihi. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara sebagai orang beriman, sebagai pengikut Kristus,
Janganlah pernah kita putus asa, kecewa, dan kemudian kita mundur ketika kita menghadapi atau mengalami penolakan, penentangan. Kita tidak boleh mundur, saudara, karena Tuhan menginginkan kita melakukan karya besar untuk perluasan Injil bagi kemuliaan nama-Nya. Oleh karena itu, ingatlah bahwa apapun kesulitan dan tekanan yang kita alami karena iman kita, ataupun mungkin juga karena masalah-masalah lain dalam hidup kita, saudara, termasuk sakit, penyakit, kesulitan ekonomi, dan pergumulan lain, pergumulan keluarga atau apapun, maka saudara-saudara, di balik semua apapun yang kita alami, Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan saudara, tidak jarang Tuhan memakai perbuatan jahat dalam hal ini seperti yang dialami oleh Rasul Paulus, justru untuk menggenapi rencananya yang indah bagi umatnya. Di mana Tuhan bisa menunjukkan di situ bagaimana penyertaannya begitu nyata dalam kehidupan Paulus. Dan hal yang sama juga, saudara, mestinya terjadi dalam hidup kita sebagai orang-orang beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kita senantiasa menyadari bahwa apapun kesulitan yang kita hadapi, tekanan apapun yang kita alami, karena iman kita ataupun karena sebab lain, saudara, sekali lagi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pertolongannya terjadi di luar dugaan yang melampaui pikiran manusia. Karyanya bertujuan membawa kita untuk menyaksikan bahwa Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang sudah menebus kita, Allah yang terus memelihara dan menjaga kita sebagai umat yang dikasihi-Nya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita menemukan jalan buntu dan menghadapi masalah, percayalah kepada Tuhan. Nantikanlah Dia dan berimanlah bahwa Dia akan membuka jalan pada waktunya dan menurut caranya yang mungkin nggak pernah kita pikirkan sebelumnya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari saudara-saudara kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman pada pagi ini, dan biarlah kiranya firman-Mu terus meneguhkan dan mengokohkan kami sebagai orang beriman untuk tetap setia dan taat kepadamu di tengah berbagai ancaman, penolakan, dan tantangan hidup sebagai orang beriman. Kami belajar dari pengalaman Rasul Paulus yang dilindungi dan Tuhan menolong dengan cara Tuhan sehingga ia pun boleh lolos dari ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Maka di dalam hidup kami juga kami mengalami banyak ancaman berupa pergumulan, persoalan kesehatan, keuangan, dan juga persoalan-persoalan lain, juga rumah tangga dalam hidup ini. Namun Tuhan, Engkau mengajarkan kami melalui firman-Mu, melalui kesaksian apa yang dialami oleh Paulus, untuk kami tetap berpegang kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, karena Tuhan akan menolong kami dengan cara Tuhan, sebagaimana Tuhan sudah menolong Paulus dengan cara yang begitu indah. Kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami dan segenap perjalanan beriman kami dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.